Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Repi Helen Mebi, NIM 1820603123 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan S1 Perbankan Syariah UIN Raden Fatah Palembang. Saya ingin menjelaskan beberapa materi sistem informasi manajemen. Yang pertama, konsep sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ialah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. 2. Bagaimana evolusi sistem informasi berbasis komputer? Sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System merupakan sistem pengolahan suatu data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu yang mendukung pengambilan keputusan, koordinasi dan kendali, serta visualisasi dan analisis. Fungsi hardware, software dan firmware, serta bagaimana perkembangan hardware dan software sampai sekarang ini. Fungsi hardware sendiri secara umum ialah masing-masing hardware memiliki fungsi yang berbeda, namun untuk fungsi utamanya ialah menampilkan dan menerima input proses, memberikan output, mendukung kerja komputer, serta mengolah informasi atau data yang berada di dalam maupun di luar komputer. Software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Software juga dapat digunakan sebagai penghubung atau beberapa software yang lain, penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Fungsi brainware. Selain mampu menjalankan dan menggunakan perangkat komputer, brainware juga mempunyai banyak fungsi lain. Berikut adalah beberapa fungsi dari brainware. Yang pertama ialah sebagai programmer. Programmer bertugas untuk membuat dan merancang program yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam sistem perangkat komputer menggunakan perangkat lunak maupun perangkat keras. Selain itu, programmer juga bertugas untuk menjaga keamanan dan juga kelancaran seluruh sistem yang ada di program tersebut. 2. Sebagai operator. Operator komputer ialah orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan suatu sistem komputer dan program. Selain itu, operator juga bertugas untuk menjaga dan memastikan bahwa semua perangkat komputer akan berjalan dengan baik dan juga lancar. Yang ketiga ialah sebagai administrator. Seorang administrator ialah seorang brainware yang bertugas untuk mengelola struktur suatu sistem pada sebuah program ataupun jaringan komputer. Perkembangan hardware dan software dari masa ke masa bisa dikatakan berkembang dengan pesat. Mengapa dikatakan demikian? Karena hal ini dapat dibuktikan dengan komputer yang awalnya memiliki bentuk yang besar serta dengan berbagai mesin pembantu hingga menjadi kecil dan praktis sebagaimana yang kita lihat dalam jangka waktu kurang lebih 100 tahun lamanya. Yang keempat tadi, jelaskan tujuan dari Information Resource Planning atau IRP dan Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang ERP sendiri memiliki tujuan yang pertama, mengkoordinasikan bisnis organisasi secara lengkap dan menyeluruh. 2. Menjadikan perangkat lunak
mengotomisasi dan integrasi banyak proses bisnis, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise, menghasilkan informasi yang real time, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Yang ketiga, mengurangi proses kinerja yang banyak memakan waktu serta menghilangkan terjadinya duplikasi data. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan penjualan karena membantu mengelola barang atau jasa lebih cepat. Alat-alat bantu yang digunakan untuk desain sistem ialah yang pertama, aliran sistem informasi atau ASI. Aliran sistem informasi sangat berguna untuk mengetahui permasalahan yang ada pada suatu sistem. Dari sini, kita dapat mengetahui apakah sistem informasi tersebut masih layak dipakai atau tidak, masih manual atau komputerisasi. Jika sistem informasinya tidak layak lagi, maka perlu adanya perubahan dalam pengolahan datanya, sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan juga akurat, serta keputusan yang lebih baik. 2. Konteks diagram. Konteks diagram ialah gambaran umum tentang suatu sistem yang terdapat di dalam suatu organisasi yang memperlihatkan batasan atau boundary sistem. Adanya interaksi antara external entity dengan suatu sistem dan informasi secara umum mengalir di antara entity dan sistem. Konteks diagram merupakan alat bantu yang digunakan dalam menganalisa sistem yang akan dikembangkan. Yang ketiga, data flow diagram atau DVD. DVD merupakan gambaran sistem secara logika yang tidak tergantung pada perangkat keras, lunak, struktur data dan organisasi file. Keuntungan dari DVD ini ialah untuk memudahkan pemakai yang kurang menguasai bidang komputer untuk mengerti sistem yang akan dikerjakan atau dikembangkan. Yang keenam ialah etika dalam sistem informasi. Dalam sistem informasi juga mempunyai etika. Yang pertama, privasi. Privasi menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang tidak diberi izin untuk melakukannya. Yang kedua, akurasi. Akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Yang ketiga, properti. Perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakkan saat ini yaitu dikenal dengan sebutan haki atau hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, akses. Fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi diharapkan tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu, tetapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Terima kasih, itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.